Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak dosen statistika, yaitu Bapak Asep, SEMM, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah statistika Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kami dengan tema ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Kami ada 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Tarman, kemudian saya sendiri yaitu Harmanto, lalu ada Ferdi, ada Alif, dan ada Sakura menurut rencana. Baik, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Baik, saya Tarman. Saya akan menjelaskan pengertian dari ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui ukuran data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Ada beberapa macam ukuran terdeteksi sentral, yaitu rata-rata atau mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Gejala pusat sebagai nilai rata-rata yang mempunyai kecenderungan memusat, sehingga sering disebut ukuran kecenderungan memusat, atau bisa disebut measure of central tendency. Beberapa jenis rata-rata yang sering digunakan adalah rata-rata hitung, kemudian rata-rata harmonis, dan umumnya terdapat istilah mean, median, dan modus. Gejala pusat pada hakikatnya menganggap rata-rata atau bisa disebut average dapat merupakan nilai yang cukup representatif bagi penggambaran nilai-nilai yang terdapat dalam data yang bersangkutan. Rata-rata sedemikian itu dapat dianggap sebagai nilai sentral dan dapat digunakan sebagai pengukuran lokasi sebuah distribusi frekuensi. Statistik mengenal bermacam-macam rata-rata dengan nama-nama yang khas, yaitu rata-rata hitung atau mean, median, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Itu semua merupakan jenis rata-rata yang lazim digunakan sebagai pengukuran lokasi atau pengukuran tendensi sentral dari sebuah distribusi. Ukuran gejala pusat dibagi menjadi dua, yaitu ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan dan ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Pada pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat belum dikelompokkan. Nah, selanjutnya mean atau rata-rata. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan banyaknya data pembagian F bagi jumlah data. Rumus umum rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyak nilai data. X sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya dibagi N sama dengan sigma X dibagi N. Contoh soal mean atau contoh soal rata-rata mean. Dalam satu kelas terdapat 20 siswa dan diperoleh persentase. Dan jawab X sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya dibagi N sama dengan sigma X dibagi N. Rata-rata hitung sama dengan 88 tambah 82 tambah 88 dan seterusnya dibagi 20 sama dengan 1660 tambah dibagi 20 sama dengan 83. Perkenalkan, nama saya Sapurna Wartajana, kelas 12 3A 14, NIM 12 20 11 07. Di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Modus adalah salah satu
Cara menganalisis dari berdasarkan frekuensi kemunculan suatu nilai dalam kumpulan data. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jika dalam suatu nilai ada nilai yang sering berulang, maka nilai tersebut adalah modusnya. Contoh soal modus. Dalam sebuah tes 25 masing-masing mendapatkan nilai 70, 80, 85, 70, 88, 80, 84, 90, 92, 85, 81, 75, 79, 80, 95, 93, 80, 77, 76, 83, 87, 83, 82, 80. Urutkan terlebih dahulu dari data yang paling kecil supaya lebih mudah mencari data, yaitu 70, 70, 75, 76, 77, 79, 80, 80, 80, 80, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95. Jadi nilai yang sering muncul yaitu 80 dengan frekuensi 5 kali pengulangan. Nah, selanjutnya ada median atau nilai tengah. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang rumus umumnya yaitu rumus umum data ganjilnya X sama dengan N ditambah 1 dibagi 2, dan data genapnya yaitu X sama dengan setengah N dibagi 2 ditambah N ditambah 1 dibagi 2. Nah, di sini ada contoh soal median. Dalam sebuah tes 30 siswa mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, cara menjawabnya yaitu kita harus urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu bagi frekuensi data menjadi dua bagian yang sama atau N dibagi 2. Nah, di sini karena ada 30 siswa maka 30 dibagi 2 yang nilainya yaitu 77 dan 78. Untuk mencari data genap yaitu median sama dengan setengah sama dengan N-nya ini adalah 30 dibagi 2 yang hasilnya 15. Nah, untuk mencari data ganjil median sama dengan 77 yang ini 77 ditambah 8 dibagi 2 yang hasilnya adalah 77,5. Dan selanjutnya kuartil. Kuartil K adalah nilai-nilai yang membagi serangkai data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 kuartil yaitu kuartil pertama dalam kurung K1, kuartil kedua K2, dan kuartil ketiga K3. Rumus kuartil data tunggal. Untuk mencari kuartil data tunggal, pertama-tama kita perlu mengetahui rumus untuk mencari posisi kuartilnya, yaitu kuartil 1 Q1, kuartil 2 Q2, dan kuartil 3 Q3. Berikut ini adalah rumus untuk mencari posisi kuartil tersebut. Rumus kuartil genap atau rumus kuartil data genap. Urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke yang terbesar. Q1 di sebelah kiri dibagi menjadi 2 bagian, Q2 median, dan Q3 data di sebelah kanan dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Cari letak kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3 terlebih dahulu. Contoh soal kuartil. Dan sebuah tes 30 siswa mendapatkan nilai sebagai berikut. Jawab. Rumus N genap Q1 sama dengan 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 30 tambah 1 bagi 4 sama dengan 7,75. Dibuatlah menjadi 8. Jadi Q1 terletak di atas ke-8. Q3 sama dengan 3
dikali N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 30 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 23,5 dibulatkan menjadi 23. Jadi Q3 terletak di data ke-23. Untuk mencari Q2 yaitu karena terdapat nilai 30, maka 30 dibagi 2 yaitu 15. Dari kiri yaitu 77, dari kanan 78. Q2 sama dengan 77 ditambah 78 dibagi 2 sama dengan 77,5. Selanjutnya untuk desil. Desil adalah cara membagi n data terurut menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian mempunyai jumlah data yang sama. Setiap n data terurut dibagi menjadi 10 bagian sehingga terdapat nilai desil. Rumusnya di sini yaitu DI sama dengan n sama dengan data ke I dikali n plus 1 dibagi 10. I nya itu bilangan bulat kurang dari 10 yaitu 1 sampai dengan 9. N adalah banyaknya data. Nah, di sini sudah ada contoh soal desil. Dalam sebuah tes 30 siswa mendapatkan nilai 69, 64, 82, dan seterusnya. Carilah letak desil kedua. Cara menjawabnya yaitu kita pakai rumusnya D2 sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Karena kita akan mencari desil nilai kedua, di sini I nya yaitu 2 dikali 30 tambah 1 dibagi 10 yang hasilnya 62 dibagi 10 dan hasilnya yaitu 6,2. 6,2 ini kita bulatkan menjadi 6. Nah, jadi data 6 nya itu 68. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, disitu kan data penuhnya itu 68. Maka letak desil kedua ini adalah 68. Nah, di sini ada persentil. Persentil adalah beberapa kumpulan data yang sudah diurutkan dari data terkecil sampai ke yang terbesar atau sebaliknya, yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Rumusnya yaitu PI sama dengan data ke I dikali N tambah 1 bagi 100. I sama dengan, maksudnya I adalah bilangan bulat kurang dari 100 yaitu 1 sampai 99. N adalah banyaknya data. Nah, contoh soal persentil. Dalam sebuah tes 30 siswa masing-masing mendapatkan nilai 69, 64, 82, 56, dan seterusnya. Di sini carilah letak persentil ke-10. Cara menjawabnya itu kita pakai rumusnya yaitu P10 sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 100. Karena kita akan mencari persentil ke-10, maka I nya yaitu 10 dikali 30 tambah 1 dibagi 100 yang hasilnya 3,1. 3,1 ini kita bulatkan menjadi 3. Nah, jadi data ketiga yaitu 62. Maka persentil ke-10 yaitu 62. Selanjutnya, menentukan statistika deskriptif menggunakan Excel. Di sini saya sudah menyiapkan urut-urutnya yaitu 69, 64, 82, 56 dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil dari Excel. Untuk memperjelasnya, saya akan mempraktekannya langsung di Excel. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menyiapkan data-datanya, data yang tadi saya pindahkan dari PowerPoint-nya ke Excel. Nah,
pertama-tama kita ke menu data, lalu kita ke data analis. Nah, di sini kita pilih deskriptif statistik, lalu kita klik OK. Nah, input rank ini adalah dari data ini. Kita buat saja, kita pilih mana. Kita buat saja dari data ini sampai ke bawah. Sudah, ini adalah input ranknya. Lalu kolomnya kita klik output rank. Nah, ini output rank ini untuk menentukan di mana datanya akan ditampilkan. Dan di sini kita akan menampilkan misalnya di H. Nah, di sini ya, kalau ini kolom H. Nanti sudah yang summary statistiknya kita centang. Nah, ini kita centang, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah data-datanya. Kita tambahkan item dulu. Nah, kita langsung. Ini adalah data-datanya. Nilainya itu 76,8, standar errornya itu 1,87, dan yield-nya 77,5. Ini datanya sama dengan ini ya. Nilainya 76,8. Ini sama. Nah, ini adalah data-datanya. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kali ini. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.